Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Muni, bagaimana Anda membayangkan stabilitas nasional tetap terjaga tapi demokrasi juga tetap tumbuh sebetulnya? Begini, demokrasi itu instrumen, demokrasi itu alat. Ini konsensus sosial politik kita sebagai bangsa sejak pasca reformasi 98. Demokrasinya harus kita jaga. Tapi tujuan bernegara kita kan bukan demokrasi ansih. Bukan demokrasi? Bukan demokrasi ansih. Oke. Demokrasi itu alat. Alat. Tujuan kita bernegara apa? Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Indonesia punya 500 tahun sekali kesempatan untuk menjadi negara maju. Indonesia emas 2045 itulah yang kita tuju. Kenapa pemerintah ini perlu berkelanjutan? Karena setiap negara cuma punya momentum 500 tahun sekali untuk jadi negara maju. Jadi saya bilang sama teman-teman, saya bilang ini tanggung jawab sejarah kita sebagai generasi menuju 2045. Kalau tidak nanti kita dimaki-maki anak cucu kita bahwa orang-orang seperti kita yang diberi kesempatan mengisi sampai 2045 untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 ini, kita gagal mewujudkannya karena kita terlalu sibuk pada hal-hal yang non substantif untuk menuju Indonesia emas 2045. Oke. Demokrasi itu instrumennya, alatnya. Oke. Nah, Persatuan Nasional itu karena kita ingin kemajuan Indonesia 2045 itu basisnya adalah keadilan sosial. Jangan sampai negara maju sementara banyak daerah-daerah yang tertinggal, kemiskinan masih meningkat. Ini bukan yang kita harapkan. Kemajuan Indonesia harus berbasis keadilan sosial. Oke, baik. Dedek, jadi di mana posisi rakyat ketika ada stabilitas politik kemudian demokrasi yang katakan tercermin dalam check and balance-nya di parlemen? Posisi rakyat di mana sebetulnya? Iya, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah filosofi terdalam ya dari demokrasi ya, Vox Populi Vox Dei. Teori. Dan wakil-wakil rakyat, inilah kawan-kawan kita yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan jelmaan rakyat itu ada di MPR. Dan rakyat ini bisa langsung menyampaikan aspirasinya, ya. Baik itu melalui jalur formal maupun jalur non formal, yaitu apa? Unjuk rasa. Dan unjuk rasa ini kan sudah dibolehkan, diizinkan, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Bahkan rakyat tidak perlu meminta izin untuk melakukan unjuk rasa, hanya memberikan pemberitahuan supaya terjadi pengamanan. Ya, artinya rakyat tetap memiliki aspirasi, dan aspirasi rakyat itulah posisinya tertinggi. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa di iklim demokrasi yang sehat, aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, dan negara sekarang sedang mewujudkan apa yang sedang dimimpikan oleh rakyat. Apa yang kita rancang, kita sebut Indonesia Emas 2045 ini. Baik, Bang Doli. Betulkah ada keterputusan antara DPR dengan rakyat? Ya, ada yang menyimpulkan kemarin dengan peristiwa Agustus 2025 kemarin, ya. Kan orang mengatakan itu baru 10 bulan loh, habis pemilu. Ya, ketika rakyat sudah memilih orangnya, wakilnya, tetapi dalam 10 bulan kemudian rakyatnya marah terhadap orang yang dia pilih gitu. Nah, orang menyimpulkan begitu. Tapi walaupun sebetulnya ada perspektif politik lagi, ada kajian politik ya, peristiwa-peristiwa kayak di 2005 itu. Nah, tentu kita tidak menginginkan itu. Nah, makanya oleh karena itu, supaya tidak benar asumsi tadi itu, ya, memang DPR harus kemudian bekerja secara maksimal. Misalnya saya ambil contoh, ya, itu kan DPR parlemen, parle itu kan bicara. Memang tugasnya bicara. Bicara atas nama rakyat, bicara dengan rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya memang wajar kemudian nanti bisa ada. Kenapa tidak dilakukan? Kalau itu tidak dilakukan, wajar kemudian tidak nanti bisa terjadi ada diskoneksitas tadi itu. Nah, oleh karena itu, tapi saya setuju bahwa memang kalaupun tugas DPR itu, tugas kami ini ada bicara, nggak boleh juga asal bicara, harus substantif, nggak boleh asal beda. Nggak boleh asal kritik yang tidak punya landasannya. Nah, itu yang membuat kemudian demokrasi kita ini bisa berkualitas. Bung Fahri, betul nggak sih sinyalemen yang mengatakan ada disconnected sebetulnya antara rakyat dengan wakil rakyat dan partai politik? Benar itu.
benar disconnected itu. Jadi apa yang dikatakan Doli tadi itu benar gitu. Nah, jadi jalannya ya pertama bikinlah parlemen itu parley. Parley, bicara. Bicara. Tetapi yang kedua dan ini yang paling langsung, usahakanlah ya penangkapan terhadap orang yang mengirim kepala babi. Gitu. Nah, ketika kemudian parlemen tidak parley gitu. Partai-partai politik kemudian lebih berusaha menyelamatkan diri, maka pandangan atau harapan kita terhadap munculnya dan berkembangnya demokrasi itu adalah pada kekuatan-kekuatan di luar partai politik. Nah, di sini pers menjadi sangat penting. Ya. Lalu civil society dan segala macam yang ada gitu. Nah, jadi salah satu yang paling praktis dilakukan itu, ungkaplah siapa yang mengirim kepala babi ke Tempo pada waktu Yang itu. belum terungkap sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada gitu. Oke. Nah, menurut saya ini adalah salah satu indikasi yang menggembirakan kalau misalnya pengirim kepala babi itu terungkap. Oke. Gitu. Lalu kemudian ya para pejabat negara itu punya empati terhadap pers, ya, empati kepada pers, empati kepada kelompok-kelompok civil society, dan empati kepada mahasiswa. Oke. Inilah yang kemudian akan membangun sebuah proses demokrasi yang lebih praktikal, yang sehari-hari berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Baik, Mas Muni, Bung Fahri, Bang Doli, dan Dede Prayudi.